Tapi sekarang semua tidak serba aman. Jadi kesejahteraan itu sudah nggak ada. Karena keamanan itu juga tidak ada, ya kesejahteraan. Apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka bilang apa? Mengantar ke pintu gerbang. Belum masuk, baru ke pintu gerbang. Nah, supaya kita sebagai generasi berikutnya, kalau mereka merebut kemerdekaan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Nah sekarang keputusan mereka 15 tahun. Sudah berdasarkan ini nggak keputusannya? Ya sudah pasti tidak. Nah yang begini, di dalam sana juga ada kepentingan nasional. Yang saya katakan, nah ini melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, itu merupakan kepentingan keamanan. Keamanan nasional. Sedangkan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kepentingan kesejahteraan. Tapi ada satu lagi yang namanya kepentingan hubungan internasional. Oh hebat dia tadi memberikan rekomendasi, saya nggak terlalu detail tadi saya dengar apa komentarnya ya. Tetapi wah gayanya hebat berbahasa Inggris. Tapi isinya nggak jelas itu. Nah ini tugas harus dianalisa. Contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Di situ tidak membedakan apa sukunya, apa agamanya, apa ras, dan atau golongan. Karena tidak disebutkan apakah dia Islam. Tidak. Apakah dia Kristen? Tidak. Apakah dia Hindu Buddha? Segenap bangsa. Paham nggak dia ini? Berarti memang nggak paham. Tapi kalau dites wawasan kebangsaan ya pasti nggak lulus lah. Ya. Nah ini dari tugas ini masih harus dianalisa. Kenapa? Melindungi segenap bangsa Indonesia itu banyak tugas terkandung di dalamnya. Contoh ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dari apa? Dari ilah lain, ideologi lain. Ya sesuai dengan ketuhanannya masing-masing lah. Tetapi agama, sudah saya katakan, agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Karena di kepala si Arya Bima itu adalah hidup untuk agama, makanya dia berani ngomong seperti itu. Silakan aja lah. Ya, menurut dia, tapi dia tidak ada punya nasionalisme. Itulah indikasi bahwa bupati, wali kota pun sudah khilafah, ya kan? Tapi nggak apa-apa, Tuhan menunjukkan hal seperti itu, ya memajukan kesejahteraan umum. Ya kalau kesejahteraan yang paling tinggi apa? Nilai yang paling tinggi dari kesejahteraan adalah rasa aman, nyaman. Aman saya beribadah, nyaman saya beribadah, nyaman saya mencari kerja, nyaman saya melakukan pekerjaan. Tapi sekarang semua tidak serba aman. Jadi kesejahteraan itu sudah nggak ada. Karena keamanan itu juga tidak ada, ya kesejahteraan. Apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sudah saya katakan kemarin tuh, ada kelompok-kelompok yang ingin kita tetap bodoh. Yang ingin kita tetap terjerat. Yang ingin kita tetap di bawah apa namanya, tempurung. Kodok dalam tempurung. Ingin kita menjadi kodok dalam tempurung. Itu udah logis itu. Tetapi bagaimana kita keluar, ya, kita berpikir out of the box. Nah, saya mempelajari semua yang di amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang 45 itu sudah out of the box. Out of the box para founding fathers. Jangan diobok-obok lagi. Ini udah out the box dari pemikiran apa? Pemikiran kolonialisme, pemikiran dari penjajah. Nah, sekarang tugas kita, makanya kan mereka bilang apa? Mengantar ke pintu gerbang. Belum masuk, baru ke pintu gerbang. Nah, supaya kita sebagai generasi berikutnya, kalau mereka merebut kemerdekaan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Tapi kalau tidak dipahami, waduh, tunggu dulu lah. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Yang terjadi mengisi kantong-kantongnya. Pundi-pundinya, itu yang terjadi. Nah, ini mohon dipahami. Ini dulu lah. Ini nanti kita kupas di buku kita yang tidak pernah dikupas oleh orang lain gitu loh.
Kalau udah dikupas orang lain, ngapain kita buku? Buku kita, we are not the first. Ya, but we are do differently. Ya, kita nggak berbeda dengan mereka. Tetapi we do differently. We are not different with each other, tapi we do differently. Makanya ya saya mudah-mudahan lah sekuat tenaga berupaya sekali membuat buku ini. Nah, ini mungkin nanti untuk bakal calon presiden 2024 lah. Ya, karena si Rocky Gerung itu sudah ngomong, kita harus cek isi otaknya presiden berikutnya. Bagaimana kita mau ngecek isi otaknya? Orang mereka juga nggak dapat pelajaran ini kok. Apa pernah pelajaran ini diberikan secara komprehensif, holistik, dan integral? Nah, lihat ya, lingkaran-lingkaran itu saling terkait, ya, itulah yang disebut integral, holistik, komprehensif. Nah, bahasa itu bahasa sebenarnya bahasa dewa-dewa juga ya. Nah, inilah. Nah, dari contoh lagi ya, bagaimana memajukan kesejahteraan umum? Lihat saja, kita semakin miskin apa tidak? Kita semakin kaya atau semakin makmur? Yang makmur orangnya tertentu saja, sementara yang miskin semakin banyak. Lihat aja. Ya kita kan belajar dari apa? Statistik. Makanya ada dinas statistik. Tapi kita terbuka nggak? Bahwa sekarang benar-benar. Jangankan itu, melindungi segenap bangsa dari serangan virus saja. Sampai sekarang kita sudah berapa korban? Kita cek aja lah. Orang yang bertahan itu yang how to survive, yang betul-betul dia disiplin. Tidak disiplin selesai. Ya, kecuali penyakit bawaan ya. Oke lah. Nah, ini masih dianalisa tugas. Dianalisa tugas itu karena ada tugas terkandung di dalamnya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ini tugas siapa? Pemangku kepentingan. Gereja sudah pendeta apa segala macam yang termasuk menyelamatkan jemaatnya enggak? Mensejahterakan jemaatnya enggak? Sama kata Pak Paul itu, sudah sekarang kita jemaat mensejahterakan para pengurus gereja atau pengurus gereja yang mensejahterakan rakyatnya. Itu terbalik-balik negara ini. Itu juga banyak lagi tugas terkandung. Banyak sekali. Nah, kalau kita sudah analisa, makanya kita perlu menyusun strategi. Apa goals nasional strategi? Apa objektif? Apa target? Apa prioritas? Karena saking banyaknya tugas, mana yang perlu diprioritaskan? Itu makanya diperlu analisa itu. Nah, baru disusun strategi. Landasannya apa? Ini Pancasila harus merupakan landasan. Makanya kemarin saya kan komentar. Proses pengambilan keputusan kita, ya, memusuhi Israel, membela Palestina sudah berdasarkan Pancasila belum? Lihat apa yang terjadi. Nah, ini harus dipahami dulu. Kalau tidak paham, bagaimana? Ini baru pemahaman. Setelah knowledge kita ada tentang ini, kita paham, baru kita mengambil keputusan. Keputusan melindungi segenap bangsa Indonesia. Lah kemarin keputusannya kok sampai 15 tahun. Ini juga jangan-jangan, hati-hati loh. Ya, saya kan katakan apa? The power of change. Berubah. Karena kita hidup di era ketidakpastian. Yang pasti itu adalah perubahan. Saya tidak tahu dulu waktu GKI Jasmine ini mau didirikan atau apa bagaimanapun di sana pendiriannya itu sudah menganalisa nggak apa kendala yang dihadapi, apa hambatan yang dihadapi. Kemudian itu dari faktor banyak sekali kendala dan hambatan itu. Mulai kita lihat faktor waktu, faktor lingkungan, waduh macam-macam lah, kekuatan kita, kelemahan kita. Itu harus diwaspadai, hambatan, aturan, ya belum lagi pemerintah daerah. Itu juga merupakan suatu arus yang dikalkulasi, belum lagi geografinya. Di Bogor itu seperti apa? Oke lah, kalau ada Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dihayati sebagai the way of life, ya, pandangan hidup sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, sebagai alat perekat dan pemersatu, dan satu lagi sebagai alat pusat kekuatan. Nah, makanya ya toleransi itu merupakan apa? Alat perekat kan. Salah satu instrumen untuk kita bisa bersatu, untuk kita bisa saling terikat. Nah, kalau tidak inherent, ya percuma saja. Makanya kalau saya kan udah bilang, kita nggak pernah itu
mengusik-musik kalau ada masjid dibangun di daerah Tapanuli sana, ya kan? Tapi itulah, oke. Makanya boleh soy-soy, kalau mereka memaksakan khilafah, Indonesia udah pasti pecah. Pasti pecahnya, karena memang dulu awal-awal tidak jadinya Piagam Jakarta, karena kan memang ada yang mengatakan, ya terutama dari Indonesia Timur, kalau Piagam Jakarta dipaksakan, ya sebagai sila pertama itu, yang 7 kata itu, kami tidak mau bersatu. Ya sama juga dengan ini, itu tidak berbeda. Karena itu paradigma, ya berdirinya negara ini, karena apa? Karena kita sama-sama menderita. Ada rasa sepa, itu adalah nanti kita sampaikan di semuanya akan saya tulis lah. Mengapa suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara atau dijajah Belanda ini dulu ingin membentuk negara bangsa Indonesia? Karena ada alasannya, ya kan? Nah, kemudian mengapa kita memerlukan paradigma? Paradigma apa? Paradigma yang diperintah oleh Bung Karno itu karakter. Paradigma karakter nasional, ya. Paradigma nasional yang berkarakter keindonesiaan. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ditanya anak-anak, apa itu karakter? Nah, itulah yang menjadi program pembangunan nasional sebenarnya. Percuma kita beli alutsista mahal-mahal kalau paradigma mindset anak bangsa ini tidak ada kesatuan, dan persatuan tak ada artinya. Karena musuh yang paling berbahaya selama ini pengalaman, ya kerajaan-kerajaan yang paling jaya di Nusantara hancurnya dari dalam, bukan dari luar. Walaupun tantangnya dari luar, tapi dari dalam. Ya, anaknya sendiri, keluarganya sendiri yang mengkhianat, kan begitu. Nah, yang begini-begini ini harus dipahami dulu. Kalau nggak dipahami ya wajar kalau otaknya si Arya Bima itu, ya kan, bagaimana mau memimpin daerahnya. Nah, inilah Pak Paul, ya, saya mengatakan konstitusi itu bukan miliknya Islam, miliknya semua bangsa Indonesia. Ya, tapi tidak membedakan suku dan agama, ras dan golongan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin nanti ada tanya jawab berikutnya. Pak Dio Tambunan, oke. Oke, saya lanjut, udah Pak Tambunan. Oke, saya Pak Dio. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.